ono anggota dewan ketika orang mulai tidak percaya kepada mereka dan kemudian mengatakan sebaiknya mereka semua ini dibubarkan, dia tidak menjawab dengan bijak. Dia malah menganggap orang yang punya pendapat seperti itu super tolol. Tapi tolol-tolol kuwi gaji kowe, bro. Loh, nggih mboten. Kuwi pekok-pekok ngetokne dhuwit dengan sangat terpaksa untuk gaji kowe, nukokne pulsamu malah. Loh, malah tidak ngundang aku. Kandhani aja sembrono kowe. Kula niku Sabanan mboten mergo kiai nggih, mergo kademen kula. Kayak kula goleki, kula enggak gojas ya. Kalah mbek Panca. Jasan barang gua ya deh. Uang siapa itu kamu buat pakai beli jas itu takok dia pegel aku sih loh iya bang. Dan setelah saya lihat anggota dewan itu, saya lihat Islam pak, ternyata dia iki wong Islam, wong iman mbek Kanjeng Nabi, wong iman mbek Allah Subhanahu wa taala. Apa ora tau krungu kalau Nabi yang dia imani pernah mengatakan manggana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau memang kamu tidak mampu menjawab sebagai orang iman, tolong diam. Kalau kamu tidak mampu menebarkan kata-kata yang baik, diam saja. Sudah diam saja. Rakyat iki kaya awak-awakan cah desa ngene iki, Pak. Diesemi tok wis bahagia. Diesemi tok bahagia, ana pejabat gede teko wiung kocone dibuka dada-dada mar dhewe wisan. Ojo mau entai, Pak. Ojo mau goblok-goblok nih wong pancen adil iki wong goblok. Dalile ade goblok kowe dadi pimpinan. Loh. Dalil nek awake dhewe iki minal juhala isafalah. Awakmu iso dadi pemimpin. Pemimpin cerminan masyarakatnya. Lele kades pitu iki. Awakmu ki yo aneh-aneh. Lah iya ya Allah, aku kok mentolo. Uang wis uripe penak, waduh, garasi mobilnya masya Allah, luar biasa istimewanya, luar biasa. Iku mobilnya yang paling elek ae. Itu semua masih menjadi angan-angan dan cita-cita panjenengan semua yang ada di sini. Kok mentolong ngomong tolol terhadap orang-orang yang menyisakan sedikit rezekinya untuk dengan super terpaksa ngetokne zakat kanggo nukokne peleke dhek. Iku patenono iku aku mulai gablek aku yang ndredeg suwi-suwi. Gek sing paling nelongso ya Allah, mereka yang pengen ditemui, mereka yang pengen dipertanyakan kebijakannya, kemudian mereka berlandaskan undang-undang meminta keamanan untuk kemudian langsung bertemu dengan masyarakat. TNI Polri menjadi garda terdepan untuk langsung bertemu masyarakat, padahal gak ngerti apa-apa. TNI Polri gak melu milih, saling dibenturkan. Aku ndelok polisi nelongso melas, orang jipuk kebijakan, orang gawe kebijakan harus Pak polisi sing sabar, sing tenang. Aku yo ngerti piye polisi dhewe yo menungso disurungi.
dilok-lok nih, digepui, delalah Allah Subhanahu wa taala nektir mau nek sing atraksi mijet gas rodok banter. Aduh kiamat tenan. Malas polisi paling sing ngono kuwi pangkate apa? Itu juga saudara kita. Sing yang perlu kita pertanyakan apakah masih saudara kita? Ya yang pengen kita temui tapi gak mau menemui itu loh. Lah ngono iku malah enek. DPR cah wedok DPR kita ya jek bocah wajahe. Lah kenapa toh kok demo? Emang masalahnya apa? Lah kenapa kok enggak langsung komunikasi saja, diskusi? Diskusi gundulmu cepot, pagermu ngambek aspal itu adoe ra karuan. Tenan iku patenono anune Agus sih gak santan loh, tapi jenengan cocok betul kali omongan kula. Bapak-bapak polisi, tahan diri. Jangan kau anggap musuh itu masyarakat di depanmu. Gajimu didapat dari pajaknya orang yang ada di depanmu. Kalian juga anggota DPR, jangan kau hilang ketika di demo kau, karena kau terpilih anggota DPR karena kau ditusuk sama mereka. Saya bilang, anggota DPR, kalau kau membuat undang-undang itu dengan niat yang tulus, dengan niat yang baik, mensejahterakan rakyat Indonesia, maka selama undang-undang itu berlaku, selama itu kau dapat kiriman pahala, namanya amal jariah. Tapi ketika undang-undang itu kau bikin hanya untuk kepentingan kelompok, memperkaya seseorang, memperkaya kelompok dan partaimu, menyengsarakan rakyat Indonesia, demi Allah, selama undang-undang itu berlaku, kau dapat kiriman dosa meskipun engkau sudah dikubur. Itulah yang rusak pejabat kita. Tidak pernah dengar ceramah. Dengar ceramah hari Jumat, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Assalamualaikum, salam, pulang. Orang khotbah dia WhatsApp. Di mana kau mendengar agama? Iman aja ini perlu dicas. Temanmu tidak pernah ada nasihat. Namanya staf ahli. Tapi tidak pernah kena tegur. Yang ada adalah penjilat. Kulunun. Iya puang. Coba siapa? Penjilat semua itu. Itu yang dorong kau supaya kau ditangkap KPK supaya dia ganti kau. Meskipun tidak ada pejabat di sini, tapi itu kami rakut nanti sampai ke seluruh pejabat yang ada di Indonesia. Sombong. Begitu terpilih jadi anggota DPR, langsung sombong. Jangan sombong gara-gara kau jadi anggota DPR. Kau jadi anggota DPR karena rakyat memilihmu. Ada juga anggota DPR sebelum dicoblos, ini man itu dah yang kita ji, kasih nak. Kode kannya ini palik kasih mati na iya kasih. Sekalinya sudah dicoblos terpilih, biar angkat telepon tidak mau Tommy. Jangan sombong. Apalagi bupati, wakil bupati, jangan sombong. 5 tahun ji. Kalau terpilih lagi 10 tahun tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Kepala dinas sekda
mau sombong, jangan sombong. Tergantung ibu bupati. Biar bupati suka kau klub istri dan bupati tidak suka kau. Nah kena kau abala. Coba. Ya sudahlah. Oke lah, dia suka kau bupati, disuka kau wakil bupati, disuka kau ketua DPR, disuka kau istri bupati. Pegawai negeri ada batasnya, jangan kau sombong. Apa batasnya? Pensiun. Bisa kau lawang itu umurmu. Jangan sombong. Ya. Apalagi yang membuat biasa orang sombong? Selain pangkat jabatan, apa? Ilmu. Jangan sombong gara-gara ilmu. Allah marah, dicabut ilmumu. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Dek wale kopat disengah kecuali cek dek ni. Saya tidak berikan kalian ilmu pengetahuan kecuali sangat sedikit. Apa yang mau disombongkan dengan ilmu? Pikun? Ada tinggi sekali sekolahmu, tiba-tiba pikun, hilang kau punya ilmu. Ayo. Ada orang banyak sekali gelarnya. Begitu dekat pensiun mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau mau kopi mengajar, kau cium-cium saya. Ini sudah hampir 2 minggu kau keluar, tidak pernah mak kau cium-cium. Langsung Nabi bilang suaminya, astagfirullah, berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata salah cium, pembantunya dah cium. Masya Allah. Jangan juga modus. Mantap-mantap sudah dengar begini pura-pura pikun. Didapat sama anaknya dalam kamar pembantu. Dia bilang, aku kira mamamu nak. Pret. Ya. Ilmu membuat orang sombong. Termasuk ustad. Masa ustad ada sombong? Banyak. Mana ustadz yang sombong? Yang meremehkan pendapat orang lain. Sombong itu ada 2 sifatnya. 1, menolak kebenaran. 2, menganggap remeh orang lain. Ini banyak ustadz sekarang. Baru belajar agama 6 bulan. Itu pun melalui YouTube. Langsung nak kasih salah semua orang. Bahkan saya pun dihina di Facebook. Dia maki-maki saya di Facebook. Ini dah saat mengaku ustadz sunnah. Jangan bicara-bicara sunnah kalau kau tidak menegakkan sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak menegakkan sunnah? Dia bilang apa? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Banyak sekarang ustadz mengaku dirinya ustadz, tapi ceramahnya menghasut. Ceramahnya bikin pertengkaran di antara umat. Bid'ah itu maulid, bid'ah itu Isra Mi'raj, bid'ah itu peringatan nuzulul Quran, bid'ah itu taksiyah. Jangan lakukan karena tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi menambah-nambah. Menambah-nambah itu bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat itu masuk neraka. Masa gara-gara Isra Mi'raj masukin neraka, bos? Hanya alasannya apa kau bilang sesat? Karena tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu, kalau tidak ada pada zaman Nabi, tolong juga kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Karena tidak ada mic pada zaman Nabi. Oleh karena itu kita jangan ceramah pakai mic. Apa? Kau dengar di belakang.
Makanya jangan menyalahkan pendapat orang. Kalian yang tidak mau maulid jangan tapi jangan ku bilang sesat yang maulid. Yang kalian mau maulid silakan, jantungku bilang sesat yang tidak maulid, bertengkar ki. Ya. Jabat tangan selesai sholat bid'ah, masuk neraka. Masa gara-gara jabat tangan orang masuk neraka, bos? Ya. Itu ustaz-ustaz sombong itu yang begitu. Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Kita berbeda-beda, ini sunnatullah. Ya, gigi saja kita beda sehingga enak makan. Ya, Bapak pernah bayangkan enggak bagaimana seandainya gigi kita satu jin, enggak ada beda-bedanya. Nah, ini kan gigi kita tiga macam, berbeda-beda. Ada gigi seri yang di depan seperti gigi kelinci, bagi yang kasih potong-potong. Ada gigi taring, ini yang di sini yang aneh. Bagian apa? Merobek daging. Yang ketiga ada gigi geraham yang kasih hancur. Kalau keras. Coba bayangkan seandainya gigi seri semua gigi kita. Repotnya itu makan daging. Ya, coba. Maka sunnatullah itu perbedaan. Yang tidak baik adalah menolak perbedaan. Ya. Apalagi kadang-kala membuat orang sombong. Kaya. Jangan kau sombong gara-gara kaya. Kenapa? Kaya ada batasnya. Kena tsunami, gempa, miskin habis. Coba, jangan sombong. Allah tidak senang orang yang sombong. Bahkan Al-Quran dalam hadis Qudsi Allah jelaskan ada 3 temannya setan di dunia. 3 teman setan di dunia. Satu di antaranya kata Nabi dalam hadis Qudsi adalah ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Siapa orang kaya yang sombong? Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya pangkat sombong, temannya setan. Kaya cantik sombong, temannya setan. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Itu temannya setan. Tapi orang masih bilang kalau dia kaya, kalau dia tinggi jabatannya, dia cantik, terkenal, tinggi ilmunya, sombong, masih orang bisa pahami. Ya pantaslah, banyak uangnya, tinggi jabatannya, terkenal, cantik, wajar. Tapi temannya kok setan. Sudah tidak terkenal, jelek, pengangguran, bau kalepakna, sombong, bukan mahkota temannya setan. Kau sudah jadi setan, cilaka. Mohon maaf dengan kata-kata ini, tapi ketika Anda mengatakan sebagai wakil rakyat, saya wakil rakyat, kami tidak pernah mewakilkan kepada Anda untuk berbuat tindakan-tindakan yang melanggar hukum, norma, dan etika. Semoga ini bukan hanya menjadi satu berita yang ramai dan selesai. Ya, saya berharap ada koreksi internal di dalam, perenungan mendalam, dan saya mohon pada elit-elit bangsa, di bangsa mau dibawa kemana? Negara mau diarahkan kemana? Ya, jadi jangan sampai rakyat hanya menjadi objek dari permainan elit-elit politik. Dan ini mungkin statement saya yang agak tegas terkait ini, karena Anda ketika ada gaduh di masyarakat, Anda meminta ulama, tolong teduhkan, tolong bantu kami. Tapi ketika kami hadir membantu, Anda berbuat ulah. Dan justru masalah-masalah itu timbul dari sengketa elit di atas. Saya mohon, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memaafkan kita, dan maafkan dengan kata-kata ini kalau kurang berkenan. Tapi mudah-mudahan tidak ada satupun unsur yang
dimaksudkan untuk menyakiti atau juga merendahkan, tidak sama sekali. Ini demi bangsa, demi negara, demi rasa hormat dan rasa cinta kita pada semua. Demikian, mohon maafkan saya kalau kurang berkenan. Semoga Allah. Ini penting juga. Saya mohonnya. Saya pernah juga disowani beberapa tokoh dari Mabes Polri. Saya sering bilang, Indonesia, utamanya pejabatnya harus terima kasih sama seluruh rakyat Indonesia. Karena itu aset yang sebenarnya Indonesia ya seluruh rakyat Indonesia. Saya satu cerita ini hadis sahih di Bukhari, nggak bisa dipertentangkan. Ini hadis sahih di Bukhari, di Muslim. Di antara yang diapresiasi Allah itu adalah potensi jahat kita tidak menjadi, tidak kita wujudkan. Kalau seluruh rakyat Indonesia, tidak usah seluruh, seperempat kita ini maling semua. Itu negara miskin kok, karena biayai kita di penjara 2 tahun, 3 tahun. Separuh kita mentalnya membunuh, habis Indonesia. Seperempat saja, sepertiga saja, 1/8 saja punya mental killer, itu habis Indonesia. Ketika rakyat kita, ketika tetangga kita, masyarakat kita tidak melakukan kejahatan, itu ketertiban yang sejati. Maka semua bentuk ketidakkriminalan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia itu awal dari aset bangsa ini. Coba kalau semua orang mencuri, habis negara untuk biayai di penjara. Semua orang kriminal, berkahnya mereka tidak melakukan, Indonesia baik-baik saja. Saya mengapresiasi pertanyaan dari mahasiswa non-muslim tadi. Sebetulnya ketika negara ini berdiri itu ya dialek semua antar umat beragama. Sehingga diputuskan yang penting itu berketuhanan. Maka yang ditolak oleh konstitusi kita adalah ateisme, komunisme. Saya membayangkan misalnya punya anak perempuan, diajak orang yang tidak beragama di tengah hutan misalnya. Bunuh ya tidak takut Tuhan, merkosa tidak takut Tuhan, salah etika ya tidak takut Tuhan. Bandingkan kalau diajak yang beragama. Pasti masih ada rambu-rambu, ada ini itu. Sehingga memang masalah betul ketika orang tidak berketuhanan itu. Jadi saya ingatkan Mas tadi, siapa tadi namanya? Yang Irman saya. Yang non-muslim tadi itu. Siapa? Namanya siapa? Siapa? Kurang jelas. Ya, Siapa namanya? Krisna. Krisman. Oke, namanya Krisman. Jadi Mas Krisman ya, kalau dibilang nggak pernah ada dialog, dulu ketika negara ini berdiri, itu semua tokoh agama bersepakat. Termasuk saat itu ya ada Perindo, selain ada NU ada Perindo. Itu yang ditentang itu adalah ateisme. Karena kalau orang tidak bertuhan itu ngeri. Ngerinya itu ya tadi misalnya kita punya anak perempuan atau punya keluarga, diajak orang yang tidak beragama. Misalnya berzina ya tidak takut dosa, merkosa ya gak takut, bunuh ya gak takut karena gak punya Tuhan. Mungkin takutnya sama polisi ya kalau ketahuan, kalau enggak. Tapi kalau orang bertuhan ini sistem kesalehannya, sistem kebaikannya ini berlipat-lipat. Takut hukuman Tuhan, takut sosial, takut ini itulah. Sehingga kita bersepakat berketuhanan. Lalu kedua ada beberapa kejadian nyata. Di beberapa negara yang fahamnya itu tidak bertuhan, itu bekas kondom atau bekas apa dipakai lagi didaur ulang. Bahkan tinja yang bisa dikelola jadi bahan makanan. Kalau yang beragama tidak, termasuk mungkin di ilmu medis ini tidak wilayah saya tapi saya cerita. Mungkin masalah-masalah kayak ya apa
hal-hal yang menurut kita dilarang, menurut agama, mereka enteng saja. Misalnya bikin cadangan-cadangan organ tubuh dan sebagainya. Kalau beragama itu masih enak, aturannya jelas. Kalau nggak beragama itu repot. Sehingga saya cerita sedikit lagi-lagi karena kadung dipuji ahli Quran Pak Kures sama saya. Saya cerita. Dulu ketika Rasulullah itu Sugeng masih hidup, itu ada kekuatan politik. Satu Romawi bertuhan, yang satu Persia tidak bertuhan, tidak berkitab suci. Ketika Romawi kalah, itu Rasulullah itu susahnya bukan main, karena yang masih mentautkan diri dengan Tuhan kalah sama yang sudah tidak bertuhan. Dan ketika akhirnya Persia yang kalah, yang menang Romawi, Nabi itu ikut senang karena yang bertuhan mengalahkan yang tidak bertuhan. Kenapa penting bertuhan? Karena bertuhan itu setidaknya punya aturan. Melakukan ini dosa, melakukan ini dosa. Empati sama fakir miskin itu ibadah. Semua agama pasti sama di tema-tema seperti itu. Sehingga berketuhanan ini penting sekali, kata Pak Kures tadi, berketuhanan itu luar biasa. Terus kedua, ini penting juga. Saya mohonnya. Saya pernah juga disowani beberapa tokoh dari Mabes Polri. Saya sering bilang, Indonesia, utamanya pejabatnya harus terima kasih sama seluruh rakyat Indonesia. Karena itu aset yang sebenarnya Indonesia ya seluruh rakyat Indonesia. Saya cerita, satu cerita ini hadis sahih di Bukhari, nggak bisa dipertentangkan. Ini hadis sahih di Bukhari, di Muslim. Di antara yang diapresiasi Allah itu adalah potensi jahat kita tidak menjadi, tidak kita wujudkan. Kalau seluruh rakyat Indonesia, tidak usah seluruh, 1/4 kita ini maling semua. Itu negara miskin kok, karena biayai kita di penjara 2 tahun, 3 tahun. Separuh kita mentalnya membunuh, habis Indonesia. 1/4 saja, 1/3 saja, 1/8 saja punya mental killer, itu habis Indonesia. Ketika rakyat kita, ketika tetangga kita, masyarakat kita tidak melakukan kejahatan, itu ketertiban yang sejati. Maka semua bentuk ketidakkriminalan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia itu awal dari aset bangsa ini. Coba kalau semua orang mencuri, habis negara untuk biayai di penjara. Semua orang kriminal, berkahnya mereka tidak melakukan, Indonesia baik-baik saja. Sebab itu ketika ada sekian kebaikan, Nabi terakhir ngendikan apa? Takufu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsi. Potensi jahat kamu jangan kamu lakukan, itu sudah menolong peradaban. Para gadis tetap gadis karena nggak diperkosa. Orang yang punya kambing satu tetap punya kambing satu karena nggak dicuri. Orang yang berkarir tidak terhenti karena karakternya agak dibunuh, tidak dihujat, tidak dihentikan, tidak disetop oleh cibiran, oleh bulian. Maka di antara 7 orang yang dilindungi Allah, fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh, itu Nabi hanya cerita orang yang enggak jadi. Di antara yang diceritakan Nabi dalam sebuah hadis, saya ini lelaki sejati, sangat mencintai sepupu saya, dan saya mau ngumpuli dia, tidak mau sampai saya kasih uang 100 dinar. Setelah saya kasih 100 dinar, saya ingin ngumpuli dia dengan cara salah tentu. Dia gak mau dan berpesan, la tafuddal khatam illa bihaqqi. Kamu jangan ngumpuli saya sebelum nikah. Singkat cerita, pemuda ini gak jadi melakukan hal yang nista, yang gak benar. Itu sama Allah dijadikan wali. Berkahnya enggak jadi. Jadi kalau potensi kejahatan kita tidak menimpa orang lain itu sudah luar biasa. Jangan nunggu berjasa kita dapat penghargaan setelah kita jadi kiai besar, jadi dosen UGM, jadi ini itu. Semua masyarakat kita yang menahan potensi kejahatannya itu adalah aset sejati Indonesia. Karena sekali mereka berkejahatan, entah itu mencuri, merkosa, habis. Harapan kita sebagai bangsa habis.
Tapi selama ini nunggu ngapresiasi itu yang bentuknya fi'lu, yang bentuknya mereka melakukan apa. Sebetulnya enggak. Tidak melakukan kejahatan itu sudah bagian dari kebaikan yang luar biasa. Terus yang terakhir tadi yang pertanyaan pemimpin muslim dan non-muslim. Memang ini wilayah sensitif, tapi sebetulnya bisa dianalisis secara fikih. Ya saya ulang lagi bisa dianalisis secara fikih Nusantara, fikih kebangsaan. Jangan dianalisis pakai fikih yang internal dalam Islam. Saya ulang lagi, jangan dianalisis menurut fikih yang di internal Islam. Kita beri contoh umum saja ya. Kita beri contoh umum saja. Dulu Pak Gores pernah mencontohkan kalau non-muslim bisa jadi pilot beneran. Padahal dia non, sama Pak Munjid yang kiai di UGM, nggak bisa jadi pilot. Kira-kira milih mana? Tapi itu kan wilayah yang sensitif. Karena ini di Indonesia itu konteksnya bukan urusan pilot, urusan mewakili kebanyakan Indonesia itu muslim. Dan demokrasi itu mencerminkan suara mayoritas. Tapi tidak mungkin juga membiarkan muslim yang killer, yang pembunuh, yang dulu punya reputasi yang misalnya macam-macam. Jadi hal-hal seperti itu, kata Quran itu, jangan berdiskusi sesuatu yang kalau menjadi jelas malah masalah. Karena itu kan seperti pertanyaan gini, Gus saya punya kerabat di Jogja, tapi pelit, sama orang lain dermawan, bagus mana? Kita kan nggak mungkin menganjurkan mutus hubungan keluarga. Tapi tidak mungkin juga suruh ikut orang pelit. Anda membuat orang fikih karena kalau yang nggak ahli fikih itu ya gampang saja jawab semaunya. Tapi kalau saya sebagai orang yang nekuni fikih itu bingung. Saya sering ditanya orang juga, Gus saya mau nyalon lurah, ya lurah atau bupati atau apa. Katanya nyuap itu haram, Gus. Setelah dipraktekkan nggak bayar, nggak bagi uang, ya nggak jadi betul. Yang menang yang bayar. Terus akhirnya fakirnya tak rubah. Nyuapku yo haram, medit yo haram kata saya. Dimodifikasi sedikit, akhirnya alhamdulillah Gus bar sodakoh. Ya menang akhirnya berkahnya sodakoh. Karena kita sebagai pemimpin atas nama tidak nyuap, ya jangan juga jadi orang kikir dong. Atas nama ada nyuap terus jadi orang kikir. Repot kan? Tapi jangan juga bayar yang sampai merubah hukum dari orang yang nggak layak mimpin karena bayar menjadi pemimpin. Ya jangan juga sampai gitu. Ya akhirnya saya bilang, nyuap itu haram, medit juga haram. Alhamdulillah barokahnya kombinasi fikih ini. Ya nyuapnya tetap haram tapi rakyat tetap dapat uang gitu. Tapi nanti ketika Anda tidak layak jadi pemimpin itu juga haram karena menjabat sesuatu yang enggak wilayah Anda. Jadi seni-seni ngelola muslim, non-muslim dan itu tidak bisa dipukul rata. Karena itu wilayah-wilayah yang sensitif, yang butuh detail, yang butuh satu peristiwa spesifik. Saya pernah ditanya, Gus saya ini hidup di Amerika, kalau milih presiden kan sama-sama non-muslim, milih yang siapa? Ya jawab yang akhafu dororon, misalnya ada presiden Amerika yang sangat demokratis misalnya. Dia membiarkan Islam berkembang. Sama jenis non-muslim yang Islamfobia, tentu milih yang demokratis. Ada yang dosanya itu membunuh, yang satu dosanya korupsi. Ya milih ya korupsi, karena membunuh itu lebih ekstrim dibanding korupsi misalnya. Itu ada di aturan fikih. Jika sama-sama pasti salah, milih yang akhafud dororen, yang madorotnya tidak begitu apa? Besar. Coba kalau kita punya pemimpin yang hobinya itu bunuh. Sama yang hobinya rakus harta misalnya. Itu di fikih jelas dijelaskan milih yang rakus harta kalau bandingannya itu karena pembunuhan itu lebih berat secara ukuran dosa. Tapi apapun itu ini bukan pembenaran pada kesalahan bukan, tapi memang ada aturannya. Apa kalau ada dua dororani, dua bahaya urtukiba khafuma, kalau ada dua hal yang bahaya
dipilih yang paling apa? Ringan kalau dalam konteks ya tadi. Kalau kita membiarkan pemimpin yang nggak benar, dipimpin orang nggak benar. Tapi kalau memaksakan chaos misalnya, ya milih yang nggak chaos. Itu kan ada aturannya di fikih karena Nabi menghindari al-harad. Al-harad itu chaos pembunuhan massal itu nggak boleh. Dan mayu ardi ila dalik juga nggak boleh. Yang bisa potensi begitu juga nggak boleh. Jadi saya mohon di antara aturannya Quran itu latas alu anasya intu bedalakum tasukum. Kamu jangan diskusi sesuatu yang kalau diperjelas malah kamu yang malu. Saya biasanya mencontohkan hal-hal yang ringan kayak suami istri. Misalnya Anda tanya sama Pak Munjid, istrinya tanya, Mas, apa betul saya ini cinta pertama Anda? Bukan alternatif terakhir. Wah, itu rata-rata orang nikah itu kan korban alternatif terakhir. Itu kalau ditanya sama-sama konangan itu aslinya itu. Ceweknya juga sama. Apa betul Pak Minjit itu cinta pertama atau pilihan terakhir? Oh, saya sering mau nikah ini orang yang saya cintai, tapi takdirnya ini. Gitu. Itu kan orang dibilang takdir itu kan ya tersinggung. Jadi banyak hal yang kalau didiskusikan tuh masalah-masalah. Latas alu an asya intu bedalakum tasukum. Kamu jangan tanya atau diskusi sesuatu yang kalau diperjelas itu malah masalah. Jadi itu etika ya. Etika dalam diskusi juga jangan memicu lagi. Saya kira demikian nanti ditambahi oleh Abi Profesor Kures. Monggo. Orang kalau paham tentang ajaran Islam ini, kalau dia kaya dia tidak sombong, kalau dia miskin dia tidak putus asa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa aku datang dari sana sampai di sini sebentar, seperti orang bernaung di bawah pohon yang rimbun. Negara, bangsa, pundi mawon. Rusake niku dimulai saka penggede-penggede. Kan biyen mulon. Nek rakyat jelatan apik kabeh. Bayar pajak kabeh. Nah, bayar pajak ana diundakno ya menengae. Apik nek rakyat iki apik. Sing penggede ini sing kadang-kadang enggak kena.